Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu 10 September 2022, kita masuk adalah full online untuk etika bisnis. Hari ini masuk di bab 2 ya, bab 2 ya. Mari sebelum kita perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama non-muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Oke, terima kasih buat mahasiswaku baik dari Universitas Telkom maupun dari STIE Studi Ekonomi Modern. Kita masuk di bab 2 ya. Ya, buat mahasiswa jangan lupa ya mengisi absen ya. Jangan lupa mengisi absen ya, sehingga kalian semua bisa mengikuti absen ya. Bab kedua, etika bisnis ya. Pengantar etika. Orang-orang selalu terdorong memahami dunia di lingkungan diri mereka sendiri dan peran di dalamnya. Berkat dorongan ini lahir sebuah disiplin ilmu baru yang berkaitan dengan semua aspek tindakan manusia. Disiplin ilmu ini disebut dengan etika. Meskipun etika berlaku untuk semua orang, tidak semua orang tahu apa itu, dan hanya sedikit yang benar-benar tahu makna yang tersembunyi. Meskipun demikian, etika masih digunakan oleh mereka yang tidak percaya bahwa etika bisnis bermanfaat. Oleh karena itu, penting untuk memahami kata etika dan banyak arti alternatif lainnya. Kemudian masuk di arti kata etika ya. Arti kata etika. Aristoteles ya, dianggap sebagai pendiri etika dalam ilmu filsuf
zaman dulu menulis bahwa buku yang diakui sebagai karya pertama yang berkaitan dengan etika. Buku-buku ini adalah Nicomachea's Ethics, Eudemian Etika, dan Magna Moralitas. Karya terakhir adalah kompilasi dari dua sebelum ya. Namun ini bukan buku pertama yang hanya melihat masalah benar dan salah. Topik ini bahkan lebih tua dan mendahului semua sastra filsafat yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Ilmu etika sudah ada dalam catatan pertama peradaban manusia. Catatan-catatan ini benar-benar karya kuno dalam bentuk narasi mitologis, menunjukkan akan akar etika yang dalam. Beberapa contoh dari karya mitologis ini adalah epik Gilgamesh dan Mesopotamia dan Sinuheart of Egyptian. Karya-karya mitologis dari Eropa yang paling sesuai dengan bidang ini adalah Homer, Scyld, dan Odyssey. Semua karya ini dipenuhi dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana cara yang tepat bagi manusia untuk bertindak? Ya, ingat ya. Bagaimana cara yang tepat bagi manusia untuk bertindak? Pertanyaan ini tidak hanya ekspresi abstrak dari suasana eksistensioli generasi sebelumnya, tetapi juga menyoroti kebutuhan logis untuk menemukan cara bertindak di berbagai bidang koeksistensi manusia yang bisa dianggap baik atau paling tidak membantu dalam membentuk kehidupan yang lebih baik. Pertanyaan etika berhubungan dengan semua aspek kehidupan manusia dan selalu ada hubungan antara etika dan kehidupan
sehari-hari yang dipengaruhi oleh etimologi dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan ethos. Kata Inggris ekonomi awalnya berasal dari kata Yunani oikodomi, yang dalam sastra berarti manajer sebuah rumah yang berusaha menemukan cara terbaik untuk menjaga rumah tangga. Orang-orang tersebut mencoba mengelola lingkungan rumah dengan cara yang memberi manfaat maksimal bagi semua penghuninya. Jika Anda sekarang bertanya apa hubungan etika dengan jenis manajemen domestik ini, itu ada karena ini hubungan timbal balik. Kata ethos berasal dari bahasa Yunani juga dalam cara yang mirip dengan oikodomis. Ini merupakan pada seseorang ini ingin mempengaruhi orang lain dengan tujuan agar orang atau orang-orang itu mau atau bersedia untuk tahu, setuju, dan akhirnya melakukan apa yang diinginkan. Upaya semacam ini telah didokumentasi oleh sejarawan kuno Thucydides yang menunjukkan pada faktor bahwa orang berubah untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat. Jadi menciptakan kebiasaan-kebiasaan ini sebetulnya harus paham adat istiadat ya. Misalnya contoh di sekarang dulu itu yang namanya kalau sebagai anak mau bicara dengan orang tua ya harus berbicara dengan baik ya, menggunakan bahasa-bahasa yang baik ya, sehingga misalnya apalagi kalau dalam bahasa Jawa ya, jadi kalau di dalam Jawa itu ada sing luweh tuwa ya, itu bagaimana bahasanya. Kemudian yang anak kecil atau lebih anak-anak itu bagaimana harus kita bicara ngomong dengan orang tua kita ya. Memang dahulu itu seperti itu ya. Waktu ketika itu saya itu dulu dengan bapak ibu itu selalu bicara dengan baik ya. Misalnya Pak niki kula dereng maem. Nah, seperti itu contoh-contoh itu ya. Tapi memang karena perubahan ya, ini makin
ya semakin ini kan semakin berbeda waktu dulu ya. Sekarang cukup aja Pak maem ya, ya Ibu maem gitu. Aku lapar ya. Kalau dulu kan harus berbicara harus dengan baik. Sebetulnya ini adalah menjaga kita dengan orang tua kita itu menjaga kata-kata yang baik ya. Makanya coba lihat ya, di mana sekarang kadang-kadang ngomong seenaknya ngomongannya kasar itu sekarang ya memang kondisinya memang seperti kondisi perbedaan memang seperti ini ya. Kalau dulu ya bicara ya yang baik gitu ya, sekarang ya biasa aja menganggap ya ini sesuatu yang biasa gitu ya. Apalagi bahkan ada anak kecil itu sudah omongannya sekarang bahkan kadang-kadang anak kecil kasar. Kenapa anak itu ngomongannya kasar? Ya pasti dia akan meniru yang di atasnya ya, seperti itu. Anda pasti akan bisa melihat ya bahwa banyak kadang-kadang kalau Anda melihat di TikTok ya, yang suka dengan TikTok atau di YouTube itu bisa melihat bahwa bagaimana anak-anak kecil, seorang anak kecil omongannya kasar dan lagi kata-kata yang luar biasa. Tetapi ya itulah bedanya ya, semakin kita lama ya semakin beda ya. Sama itu anak saya itu kalau bicara dengan saya, dengan mamanya anak saya ya seperti itu, dan saya menganggap ya biasa gitu loh omongannya. Tapi kalau dulu enggak bisa ya, kalau kita ngomong enggak kasar itu ya pasti akan menegur ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian dan aturan-aturan jauh sebelum kota-kota besar terdahulu dibangun ya. Manajemen rumah tangga yang efektif berhubungan erat dengan kebiasaan dan peraturan sejak zaman kuno, dari membagi tugas harian rumah tangga hingga pembagian warisan ya. Seperti ini ya. Yang namanya dulu yang namanya warisan itu ya benar-benar kita jaga ya. Kalau orang tua kita memberi atau belum ngasih ya kita tidak akan meminta ya. Sekarang luar biasa ya, banyak orang tua yang kemudian akhirnya anak dan orang tua ya, entah itu bapak atau ibunya harus dimasukkan dalam hukum ya, hukum ya, kan luar biasa ya. Bahkan saya ingat di
apa di Semarang ya itu anaknya itu sekarang jadi dokter ya. Nah itu kemudian apa dia mengajukan ke hakim itu bahwa mobilnya ya harus karena ternyata mobilnya itu atas nama anaknya ya itu harus harus mengeluarkan uang, kemudian harus ya luar biasa lah pokoknya. Ini kalau nggak salah sekitar antara 6 sampai 1 tahun yang lalu ya. Ya itu yang sekarang jangan seperti, dan itu akan semakin banyak lagi ya. Ya lanjut. Ya ini kita lanjut. Semua orang ikut berkontribusi pada jalan roda pemerintahan kota Athena sesuai kemampuan. Aristoteles menyediakan seluruh daftar kegiatan yang mereka lakukan, termasuk penyediaan makanan dan minuman, pedagang, seni dan kerajinan, kemudian layanan militer, agama dan hukum, kemudian filsafat dan pendidikan. Ini semua terjadi di Athena pada abad keempat sebelum Masehi. Dengan kedatangan ilmu filsafat, etika yang murni berdasarkan kebiasaan menjadi tidak berkelanjutan. Kemunculan konflik pertama antara etika adat dan kesabaran bebas, konflik antara salah satu pemikiran Sokrates dengan masyarakat Athena. Konflik ini adalah bagian baik itu tradisi filosofi dan juga pemikiran etik. Ada semua pertanyaan yang penuh dipikirkan. Mengapa kita perlu mengetahui sejarah etika? Ya, ini ada pertanyaan, mengapa kita perlu mengetahui sejarah etika? Apakah kita perlu mengetahui secara mendalam, atau apakah kita perlu mengetahui untuk memahami kapan kita bertindak secara etis dan kapan tidak? Jawabannya sederhana. Ya, jawabannya adalah sederhana. Wah, ini maaf, mana ada yang salah,
Ini masuk di sini, sebentar. Nah, teman-teman juga bingung ya, kok bisa gini ya. Pak Irwan ngetok ke apa ya? Ya nggak apa-apa ya. Makanya kok ada katanya satu ya, harusnya ada di sini. Ya, lanjut ya, nggak apa-apa ya karena sudah ya. Ya, jawabannya sederhana ya. Tidak perlu mengetahui cerita sejarah ini untuk bertindak secara etik. Ya. Tidak perlu mengetahui cerita sejarah ini untuk bertindak secara etis. Tidak bisa dipungkiri bahwa mengikat sejarah baik itu sejarah tentang etika, tapi sejarah pada umumnya dapat memberikan pengajaran tentang situasi situation yang membentuk masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah situasi yang secara fundamental mengubah track dalam mata kuliah etika. Kemudian mengetahui saat-saat yang tepat tentang sejarah kontribusi manusia terhadap pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme penjualin hal yang benar atau salah. Ya, ingat ya, kita bicara bagaimana yang benar atau salah. Ya, kalau sekarang ini yang benar bisa dikatakan salah, dan sesuatu yang salah akhirnya bisa menjadi benar. Nah, ini yang kadang saya juga ini mulai sekarang kok dibolak-balik yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar ya. Kadang-kadang kita melihat ya bagaimana sesuatu yang benar-benar tapi malah salah, bahkan harus dimasukkan penjara gitu ya. Itu kemudian yang salah harusnya masuk di penjara, malah keluar malah jadi bebas. Nah, luar biasa. Kontribusi ini juga merupakan pertanyaan utama dalam etika. Itulah sebabnya buku ini tidak bisa lepas dari ringkasan evaluasi pemikiran etis ya. Kemudian topik yang berhubungan dengan pekerjaan telah bahas oleh Hesiod dalam puisi mitologis. Ya. Para filosofi zaman itu tersita pikiran mengenai urgensi
etos dan moral kerja. Adalah Aristoteles mengembarkan aturan dalam karya kreatif dan artisi yang kemudian ditetapkan di abad pertengahan. Alasannya adalah Aristoteles mendefinisi etika sebagai etika sebagai filsafat praktis. Hanya kemudian kedatangan para pembaruan membawa perubahan radikal dalam memahami ekonomi. Perubahan ini mengetahui dalam buku karangan Adam Smith ya. Kemudian seperti perdagangan lain, etika menggunakan alat. Seorang tukang kayu yang tahu bagaimana menggunakan alat bisa membuat mebel cantik. Itu sama bagi mereka yang ingin berurusan dengan etika secara profesional. Orang-orang seperti itu perlu tahu konsep dasar seperti halnya alat-alat di tangan tukang kayu. Dalam hal ini perdagangan lebih bersifat intelektual daripada manual, tetapi semua tanggung jawab lebih berada di pundak orang-orang ini. Kemudian etika berdasarkan etos. Moralitas dari etos. Secara bahasa kedua itu artinya hampir mirip dalam penggunaan khusus dan filsafat praktis kedua. Kata tersebut harus dipisahkan dengan jelas. Alasannya sederhana, mereka bukan sinonim tetapi dua pemilikan yang sangat berbeda. Orang pertama yang diketahui menganalis perbedaan ini adalah Immanuel Kant. Kita sudah tahu bahwa pemilihan dan tindakan pada awal didorongkan oleh kebiasaan atau hukum adat. Jadi perilaku benar atau salah dinilai berdasarkan bagaimana masyarakat berpegang teguh pada aturan tertentu. Aristoteles memperhatikan bahwa peraturan moral ini ada dua
dalam bahasa Yunani ya ulangi, ada nomai grafoi kai, nomoi agrafoi. Mereka dapat ditulis atau tidak tertulis. Kode moral tidak dapat dipisahkan dari setiap budaya dan adanya istiadat dari setiap zaman atau eksistensi umat manusia. Pertanyaan adalah bagaimana kode moral dan aturan-aturan tersebut dapat berada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat disebarkan melalui karangan-karangan para pujangga. Ada istilah ya, adat istiadat, perintah atau bahkan sebagai bagian dari peribadahan agama. Sebuah mitos, cerita atau perintah agama semua bisa menjadi media yang membawa pesan moral. Ya, begitu kuliah kita pada hari ini masuk di bab ketiga ya. Sampai ketemu minggu depan. Sebelumnya kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang beragama non muslim, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Ya oke, bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.